membutuhkan C dan N. Dan setiap jamur itu beda-beda C per N-nya. Contoh, kalau jamur kancing itu bisa tumbuh baik itu kalau C per N-nya itu 18. Maka mengapa kita menggunakan jerami? Karena jerami itu kandungan N-nya 0,5, C-nya 40, ureanya itu C-nya, N-nya tahu sudah berapa, kotoran ayam itu C-nya berapa, N-nya itu dihitung semua, kemudian baru diketemukan formulanya. Jadi setiap kompos untuk setiap jenis jamur itu ada rumusnya. Itu saya tahu setelah saya belajar dengan orang belajar. Kemudian karena saya paham bermacam-macam jamur dengan orang Taiwan, akhirnya saya dipromosikan di Bandung sebagai pimpinan perusahaan. Kemudian saya diminta lagi ke Margorejo untuk nanam jamur merang. Jamur merang itu saya dapatkan ilmunya dari orang Taiwan. Kemudian tahun 20 saya kepikiran di Tanah Cemerlang itu di Jawa Timur. Kemudian 93 saya diminta ke Jogja untuk memimpin Sukit Agung yang memiliki jamur merang 20 ton per hari untuk diekspor ke Amerika. Baru umur saya 54, 97, saya mengundurkan diri untuk berusaha sendiri. Akhirnya saya keluar. Dan tujuan waktu saya mengapa saya keluar dari perusahaan? Waktu itu cita-cita saya bukan ingin jadi pengusaha, hanya kepingin, karena saya tidak punya pensiun, saya hanya kepingin jadi orang tua, jangan membebani anak, jangan merepotkan orang lain. Saya kepingin menjadi orang tua yang mandiri. Akhirnya Tuhan, akhirnya saya usaha. Apa yang salah saya lakukan? Karena saya itu tidak punya ilmu yang lain selain nanam jamur, saya mulai apa yang saya suka dan apa yang saya bisa. Akhirnya nanam jamur. Kemudian ternyata setelah jamur berhasil saya tanam, jamurnya kita jual tapi tidak terjual semua. Ternyata masyarakat Indonesia itu masih takut makan jamur. Takut karena apa? Takut keracunan. Saya berpikir bahwa masyarakat perlu diedukasi. Karena masyarakat Indonesia itu pengalaman makan jamur setahun sekali pada waktu musim hujan. Dan jamur itu bukan dibudidayakan, tapi nemu di halaman. Nah, di halaman itu kalau kelembapannya itu sesuai, semua jamur itu tumbuh. Tapi yang tumbuh itu ada yang beracun, ada yang tidak. Kadang-kadang masyarakat masih bisa salah pilih, hanya keracunan. Akhirnya saya berpaham bahwa masyarakat itu perlu diedukasi. Caranya apa? Saya membuat masakan jamur, kita jual dari rumah ke rumah. Kita jual dari rumah ke rumah seperti ini. Kemudian kita berkomunikasi dengan masyarakat bahwa jamur itu sehat, jamur enak, jamur itu bermanfaat untuk kesehatan. Setelah saya berkomunikasi dan saya paham apa yang diinginkan masyarakat, akhirnya saya membuat angkringan. Ini rumah makan Jejamuran dimulai seperti ini. Nah, bisnis saya inilah, saya juga bikin kompos, saya membuat rumah makan, tapi rumah makannya seperti ini. Dan setiap orang yang datang ke warung makan saya ajak ke belakang, kita ajari cara budidaya jamur. Akhirnya setiap orang yang datang itu pulang ke rumah cerita sama teman-temannya, makan di Jejamuran itu bisa belajar jamur.
Akhirnya tamunya makin banyak, sehingga tempat itu tidak bisa menampung konsumen. Akhirnya saya punya ruangan ini di sebelah sini, ya. Tapi tamunya banyak, saya tidak punya uang untuk beli meja kursi yang baru. Akhirnya saya pergi ke pasar loak, ke pasar bekas, beli meja kursi 3 setel. Ada uang lagi, beli lagi 3 setel. Akhirnya bisnis saya itu dimulai dari barang-barang bekas. Akhirnya berpikir 2006 saya berpikir jejamuran itu bisa dikembangkan. Akhirnya saya mengembangkan rumah makan. Saya menghubungi teman-teman dari bank yang dulu saya pernah jadi pimpinan perusahaan. Saya mencoba minta bantuan teman-teman dari bank untuk meminjami dana kepada saya, tapi dia bilang minta maaf karena saya usahanya belum besar, usahanya belum tertib. Akhirnya saya kasih pinjaman, tapi saya punya aset tanah 130 meter. Akhirnya saya dikasih pinjaman 15 juta 2006, baru saya bangun rumah makan seperti ini. Akhirnya terus berkembang. Akhirnya luar biasa tamunya, sampai satu hari bisa 400 sampai 500. Tapi saya tidak punya meja kursi yang mencukupi. Akhirnya saya bekerja sama dengan Pak RW, pinjam kursi RW. Ya. Rumah makan itu punya sejarah. Jadi rumah makan itu sampai pinjam kursi RW. Ya. Akhirnya terus berkembang. Akhirnya ini mulai dari Singapura datang ke rumah makan Jejamuran, ya, untuk melihat cara budidaya dan bagaimana pengembangan jamur di Indonesia. Akhirnya pemerintah tahu, ini Pak Budan almarhum waktu itu ikut promosi di Jejamuran. Kemudian pemerintah daerah tahu, akhirnya saya dapat penghargaan tahun 2009 oleh penghargaan tingkat nasional, dan saya menjadi UKM terbaik se-DIY, Provinsi DIY. Kemudian 2009 juga saya dipanggil ke istana, dapat penghargaan dari Pak Bambang Yudhoyono. Ya. Kemudian 2014 dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Kemudian Wakil Presiden datang ke Jejamuran. Ini ada Pak Yusuf Kala, ini menteri-menteri dan sebagainya. Kemudian Wakil Presiden Pak Budiono datang ke Jejamuran. Kemudian Pak Sutisno dan Pak Budiono. Jadi 3 wakil presiden datang ke Jejamuran. Kemudian ini Pak Handi Foya, ini juga Pak Gasanekan. Jadi semua pejabat, termasuk siapa ini tahu? Siapa Pak? Christian. Tapi Bapak kan tidak tahu mengapa Christian jadi juara. Karena makan jamur. Ya. Akhirnya semua tamu, pejabat-pejabat ya, semua datang ke Jejamuran yang luar biasa. Akhirnya hampir semua menteri datang ke Jejamuran. Akhirnya Jejamuran menjadi luar biasa. Satu hari tamunya jadi 4.500. Jadi saya beli tanah ini 8.000 meter. Saya beli parkiran 2 hektar. Saya beli tanah 2,5 hektar untuk kebun. Saya beli 1,5 hektar di kayu. Ternyata bisnis itu sebetulnya tidak susah. Tapi kalau
saya menyampaikan adik-adik kalau menjadi pebisnis tidak cukup hanya selesai di mana ini di perguruan mana di fakultas Stiper. Ternyata sekarang itu orang lulusan sarjana itu banyak sekali, orang pinter itu banyak sekali, tapi mencari pekerjaannya itu susah. Tapi tidak perlu khawatir adik-adik. Yang penting, adik-adik itu kalau setelah lulus itu tidak perlu mengejar uang. Kalau adik-adik bisa meningkatkan nilai, ya, nilai diri, ya, ada istilahnya ada kemampuan. Jadi yang nilai dirinya harus ditingkatkan. Caranya apa? Harus punya skill. Harus punya keahlian. Yang kedua, pola pikir, mindsetnya harus dilatih. Setelah itu, attitude itu apa? Sikap. Kemudian yang keempat itu karakter. Kalau adik sudah punya 4 itu tidak usah cari uang. Uang itu akan mengejar adik. Di mana-mana mencari orang ijazah nomor 2. Kalau kamu cari pekerjaan, kamu bisa apa? Lah ini yang saya lakukan. Saya itu tidak sekolah, tapi saya belajar memperdalam skillnya, kemudian mengembangkan pola pikirnya, kemudian kembangkan attitude-nya, kemudian karakternya. Kalau sudah seperti itu, hidup adik itu ke depan itu luar biasa. Tidak hanya cukup lulus Stiper, tapi kemampuan skillnya harus dilatih. Itu salah satunya. Ya, kalau tadi saya ceritakan, saya itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tapi saya tetap latihan. Ya. Nah inilah cara bisnis. Nanti setelah ini nanti diskusi ya, biar paham ya. Nah inilah menu-menunya. Jadi menunya bermacam-macam. Jadi bisnis itu baru ketemu ilmunya itu kalau sudah mulai. Karena kalau tidak mulai itu tidak ketemu masalah. Ternyata setiap masalah itu pelajaran. Pelajaran untuk apa? Pelajaran untuk mentalnya lebih kuat, pola pikirnya lebih kuat, kreatifnya dikembangkan, inisiatifnya dikembangkan. Kalau adik-adik nggak mulai usaha, nggak ketemu ilmunya, dan ilmu dari Stiper itu kalau tidak dipraktekkan itu tidak ada nilainya, hanya sebagai ilmu pengetahuan saja. Ya, itu baru menjadi ilmu kalau bisa dipraktekkan. Lah prakteknya caranya apa? Ya mulai. Oke, ini contoh ini kan bisnis minimarket. Jadi karena yang tamunya kejadian itu banyak, pulangnya pasti beli oleh-oleh. Dan oleh-oleh ini bukan produksi saya, kebanyakan produksi UKM. Tapi saya dapat keuntungan 30%. Waktu rame-ramenya belum COVID, ini omsetnya bisa 1 miliar 1 bulan.
itu kalau saya dapat untung 30%, itu 30 juta, 300 juta itu di tangan. Nggak usah kemana-mana. Tapi masalahnya itu bagaimana bisnis yang mendatangkan banyak orang itu yang harus diproses dulu. Lanjut, nah ini ada PP, ya. Oh ya sudah, ya nanti aja, ya. Nah ini keripik saja ya, ini macam-macam keripik ya. Jadi ini nanti saya cerita ya. Nah ini tadi di kebun tadi ada pengalengannya. Nah, tapi tadi saya nggak tahu ini proses atau tidak. Tapi ini sebetulnya pengaman. Kalau produksi di kebun tadi bisa menghasilkan 1 ton, bagaimana sisanya supaya tetap bisa dijadikan uang, maka dibikin proses pengalengan dan ini dijual di minimarket. Dan ini tidak ada di minimarket yang lain kecuali di Petamburan. Kecuali kalau dijual di Jakarta itu tidak ada yang beli. Dia tidak tahu ini apa. Tapi orang beli oleh-oleh ini setelah makan di sini baru beli oleh-oleh jamur dalam kaleng. Tapi kalau dijual ke pasar modern dan sebagainya, tidak ada yang tertarik karena tidak tahu. Ya, lanjutkan ini kalengannya, ada rendang, ada opor, ada sambal goreng, ada 13 jenis jamur dalam kaleng yang siap dimakan. Dan ini bisa tahan sampai 2 tahun. Ya. Lanjut, nah ini keripiknya ini juga pengaman, ya, artinya nggak habis dibikin keripik. Ya. Inilah mengenai tadi ada di lapangan. Nah ini adalah tadi sudah sampai ke sana. Nah ini bibitnya itu bibit cair, ya. Jadi kita pakai bibit cair. Di sini semua ada F1, F2, F3. Nah F0-nya itu bikin bibitnya bikin bibit cair. Cair itu lebih efektif. Dan ini pekerjaannya lebih mudah, hanya memang ruangannya harus steril ya. Mungkin setelah ini nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang kita jelaskan. Nah, ini caranya inokulasi, istilahnya pakai cair dimasukkan ke polybag ya. Inilah caranya ya. Nah, jadi lebih efisien ya. Pakai cair ya. Kemudian ini yang padat ya, ini komposnya. Nah ini dulu jamur kancing itu harus ditanam di Dieng, tapi sekarang ditanam di sini dengan polybag seperti ini. Ini polybag jamur kancing ya. Tadi mungkin Bapak sudah lihat penanamannya ya, seperti ini ya, pakai AC, hasilnya seperti ini ya. Jadi kita jelaskan bahwa itu ruangannya itu kalau tidak salah 3,5 kali 5 itu bisa 800 sampai 1 ton 200 per satu rumah. Itu kalau harganya itu rata-rata hasilnya 1 ton itu kalau rata-rata harganya 80.000 itu sudah 80 juta. Satu rumah itu sudah 80 juta. Oke, ini cara bikin komposnya. Ini mungkin tadi yang ibu itu mengatakan apa? Ini yang kalau di Lampung ini orang masyarakat Lampung nanamnya jamur merang pakai ampas kelapa sawit. Tidak tahu saya apa yang kita dikatakan jamur pentol ini, apa ini jamur merang. Dan petani kita yang ada itu di Kalimantan Barat itu juga ambil bibit dari sini, namanya pakai ampas kelapa sawit.
Yang di Lampung juga ngambil di sini, namanya di Lampung. Ada yang di Aceh besar juga ada, ya, yang nanam jamur perang pakai ampas kelapa sawit. Jadi sekarang di Kalimantan, di Sumatera itu sebenarnya yang paling melimpah itu ampas kelapa sawit. Ya. Ya, ini adalah masuknya jamur. Nanti adik-adik bisa bertanya. Ya. Nah, ini jamur linci, jamur kuping. Ya, ini jamur-jamur yang beracun. Ya. Nah, ini komposnya, limbahnya kompos ini menurut penelitian dari UGM itu bagus sekali untuk sayuran karena kandungan N-nya sudah tinggi. Dulu dibuang, tapi sekarang itu di minimarket itu 1 kilo dijual 10.000. Bekasnya kompos jamur. Ya, ini maksudnya mungkin sampai sini dulu. Kita diskusi, ada pertanyaan. Saya kepingin kalau mahasiswa lebih banyak bertanya, harus